Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie merupakan pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan pada tanggal 12 September 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nilai-nilai berakhlak yang dapat kami ambil dari sosok B.J. Habibie adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada nilai berorientasi pelayanan. Pada saat menjadi presiden, B.J. Habibie sangat aware terhadap hal yang sedang terjadi di masyarakat. Beliau memberikan ruang seluas-luasnya bagi hak asasi manusia dan juga demokrasi. Karena B.J. Habibie paham betul bahwa masyarakat menginginkan adanya reformasi, perubahan total sendi-sendi negara yang mengarah kepada perbaikan. Masyarakat ingin pemerintah memberikan kebebasan dalam berpendapat, mendengarkan aspirasi mereka, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjadi pembuka bagi masyarakat untuk bersuara dan juga memberikan kritik. Yang kedua, pada nilai akuntabel. B.J. Habibie selalu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan juga berintegritas tinggi. Menurut beliau, proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan harus terbebas dari praktek korupsi. Setiap penguasa harus bisa menghindari diri dari penyimpangan. Hal inilah yang telah dilakukan beliau selama menjadi Menteri Riset dan juga Teknologi di zaman Orde Baru sampai akhirnya menjabat sebagai Presiden. Beliau pernah menolak percobaan suap dari berbagai pihak pada saat mengembangkan industri pesawat terbang nasional. 3. Kompeten. B.J. Habibie memiliki lebih dari 45 hak paten yang diakui di dunia, khususnya di Dirgantara. Salah satu yang paling terkenal yaitu Crack Propagation Theory atau teori perambatan keretakan. Crack Propagation Theory merupakan teori yang digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. B.J. Habibie sukses membuat serta merumuskan perhitungan mendetail yang presisi hingga tahapan atom. Teori ini penting sebab sebelumnya banyak kecelakaan pesawat yang terjadi akibat kegagalan struktural. Sampai saat ini, teori keretakan tersebut masih digunakan di industri penerbangan seluruh dunia. Saking fenomenalnya penemuan ini, B.J. Habibie mendapatkan julukan Mr. Crack. 4. Harmonis. Pada masa kepemimpinan Habibie lah sejumlah peraturan diskriminasi masyarakat Indonesia dihapuskan lewat instruksi Presiden nomor 26 tahun 98. Yang mana tidak ada perbedaan antara mayoritas dan minoritas dalam memiliki kesempatan kerja atau penentuan gaji dan lain sebagainya. Juga Habibie lah yang memberikan kepres tentang pendirian Komnas Perempuan, sehingga menjadi tonggak pentingnya penegakan HAM perempuan dan penghapusan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. 5. Loyal. Sifat loyal B.J. Habibie sudah tidak usah diragukan lagi. Beliau pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, dan memilih kembali ke Indonesia pada tahun 1973 atas permintaan Presiden Soeharto. Beliau tak pernah mau melepas kewarganegaraan Indonesia meskipun diganjar kehidupan yang mewah dan fasilitas yang lengkap di negara lain. Selain itu, beliau terus memberikan manfaat dan sumbangsih bagi Indonesia sampai akhir hayatnya. Nilai yang keenam adalah adaptif. Semasa hidupnya, B.J. Habibie selalu aktif berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Inovasi beliau yang tak ternilai bagi Indonesia
yaitu mengembangkan industri pesawat nasional dan menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca. Pada Agustus 1996, N250 Gatot Kaca berhasil diterbangkan di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Pesawat ini adalah pesawat pertama di kelasnya, subsonic speed, yang menggunakan teknologi fly-by-wire atau seluruh gerakannya dikendalikan dengan komputerisasi. Hal itu sukses besar, bahkan sampai dipuji oleh dunia. Kemudian nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, B.J. Habibie aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, yakni Habibie Center. Kontribusi besar beliau bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. B.J. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.